Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita diberi nikmat, terutama nikmat sehat. Nikmat yang tak terhingga. Dengan nikmat sehat kita bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Ya, salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Materi kita pada hari ini yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Ya. Di kelas 12 itu seharusnya kita nggak mempelajari lagi materi-materi yang kelas 10, kelas 11. Kita langsung mengarah ke diagnos. Jadi materi kita sebenarnya itu mengarah ke diagnosa kerusakan pada sistem starter. Diagnosa kerusakan pada kendaraan ringan, materi kita yaitu sistem starter. Ada yang tahu nggak sebelum kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini? Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat terencana, dapat terlaksana dengan tanpa hambatan. Berdoa mulai. Ya, selesai. Kita masuk ya. Sebelum kita mulai lebih lanjut, ada yang tahu apa itu sistem starter? Sistem starter merupakan salah satu kelistrikan mesin. Bagian dari kelistrikan mesin. Kelistrikan mesin dibagi menjadi 3. Ya, ada sistem starter, kemudian ada sistem pengisian, kemudian yang ketiga ada sistem pengapian. 3 syarat yang harus dipenuhi agar mesin mobil bisa hidup, itu 3 syarat. Pertama, harus adanya bahan bakar ya, dan udara. Bahan bakar dan udara adanya di materi apa? Halo? Bahan bakar dan udara adanya di materi apa? Wahyu, materi apa yuk? Halo Wahyu. Bahan bakar dan udara. Untuk menghidupkan mesin itu diperlukan 3 syarat utama. Pertama adalah bahan bakar dan udara adanya di materi pemeriksaan mesin kendaraan ringan di sistem bahan bakar. Yo, halo Wahyu. Akbar. Halo Akbar, tidur nih pada? Apa Pak? Ya, ya, Febri. Ayo Febri. Ya Pak. Apa? Ayo. Ada di sistem apa? Bahan bakar udara. Baru dibalikin tadi. Ada di mana? PMKR Pak. Ya betul, canggih ente Febri. Di PMKR ya. Di sistem bahan bakar dan udara. Yang kedua, syarat untuk mesin bisa hidup, bahan bakar udara harus ada yang namanya api. Api dari mana? Ayo. Api dari mana? Dari sistem pengapian. Dari sistem apa? Pengapian. Nah, sistem pengapian. Ya ingat ya. Satu lagi. Apa ya satu lagi? Si ini banyak banget yang nggak hadir nih. Dino. Satu lagi apa Dino? Ayo, bahan bakar udara, api satu lagi. Ayo. Kom. Dino kedip juga kagak nih. Dino. Firman. Halo Firman. Nggak bergerak nih.
Firman. Satu lagi adalah kompresi yang didapat dari materi pemeriksaan mesin kendaraan ringan, ya. Jadi 3 syarat utama yang harus dipenuhi agar mesin bisa hidup. Pertama, bahan bakar udara. Yang kedua, harus ada api. Yang ketiga, harus ada kompresi. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, sekarang jadi pertanyaan. Kamu punya motor di rumah? Punya motor atau ada yang punya mobil? Kenapa pada saat kita mensetar kendaraan mobil itu mesin bisa hidup? Ya. Yang kedua, kenapa motor waktu disetar atau diselah itu bisa hidup? Ini dasar banget nih. Kalau kamu nggak ngerti, kelanjutannya hilang semua materi kamu kelas 10 dan kelas 11. Kenapa kendaraan waktu disetar kok bisa hidup? Kenapa kok motor waktu disetar bisa hidup, diselah pun bisa hidup? Kalau motor orang Jawa tuh nggak pernah punya ada motor ada orang Jawa Toto. Ayo orang Jawa Toto, ayo. Hah? Kalau orang Jawa Toto punya motor susah diselah, dia akan mengeluarkan suara ojo gelem, ojo gelem, ojo gelem. Nah, kalau orang Sunda lebih halus, lebih ramah. Lewatnya aja klaksonnya pakai punten, punten, ya kan? Pernah? Jadi pertanyaan, kenapa mobil waktu disetar kok bisa hidup? Motor waktu disetar bisa hidup, kalau nggak bisa disetar, diselah pun bisa hidup. Kenapa? Ada pertanyaan? Ada yang bisa jawab? Ayo, sebelum masuk ke materi. Ayo, eng. Ada yang bisa jawab? Ayo. Terus garis-garisnya keluar lagi. Jangan buat ngerekam lagi. Sekarang ininya sedih gini doang. Yang presentasi segini doang. Udah gede. Udah gede. Halo. Halo. Ya. Ya, kalau nggak ada yang tahu, di antara dari 7 orang ini nggak ada yang tahu satu juga. Nih, tolong dengarkan baik-baik, ya. Dengarkan, pasang kuping baik-baik. Saya akan mengajarkan teori praktis. Teori praktis dalam hal ini kamu bisa praktekkan di sehari-hari. Kenapa mobil begitu di start bisa hidup? Pada saat kamu start kendaraan, itu yang namanya sistem starter, ya, motor starter, itu akan memutarkan yang namanya flywheel. Tahu flywheel nggak? Hah? Flywheel itu roda penerus atau roda gendeng atau roda edan, ya. Flywheel. Di flywheel itu duduk apa? Ini Dodi baru masuk nih. Hah? Pernah bongkar mesin? Di flywheel ada besi besar panjang. Kemudian dia ada tempat kedudukan piston. Itu disebut apa? Ayo. Eng. Waduh, ini mestinya kalau tatap muka enak banget nih, kamu cepet pinter nih. Itu namanya poros engkol. Poros engkol atau bahasa ilmiahnya crankshaft. Ya. Pada poros engkol itu duduk piston. Kalau jumlah silindernya ada 4, pistonnya ada 4. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Pada saat yang bersamaan tidak ada yang bekerja bareng. Misalnya silinder nomor 1 melakukan langkah isap, kedua isap lagi, nggak ada. Dia beda-beda. Ada isap, ada kompresi, ada usaha, ada buang. Isap, misalnya nomor 1 isap, ya. Nomor 3 kompresi. Nomor 4
usaha. Nomor 2 buang. Jadi 1342 hisab kompresi usaha buang. Pada saat kita starter kendaraan, flywheel diputar oleh motor starter kecil, tapi bisa memutarkan yang besar. Ya, maka jangan suka bermain-main yang kecil. Kalau bermain-main yang kecil nanti akan membesar. Paham nggak nih? Hah? Yang kecil jangan dipermainkan. Karena motor starter itu kecil, bisa memutarkan flywheel yang besar. Bisa menggerakkan poros engkol. Poros engkol itu duduk ada pistonnya. Pistonnya melakukan langkah pembakaran, maka mesin bisa hidup. Paham? You know? Halo? Halo? Halo, yang lain mana nih? Halo? Ahmad Dhani? Dino? Mana? Todo? Hei. Ya? Oke, Pak. Mesin bisa hidup, perhatiin. Ini belum masuk ke presentasi motor starter nih. Begitu juga sepeda motor. Sepeda motor silindernya ada berapa? Hah? Sepeda motor silindernya ada berapa? Halo? Satu. Begitu di starter, kenapa bisa hidup? Ayo. Eng nih, jurusan teknik kendaraan ringan. Ya. Bukan teknik kerumah tanggaan, bukan. Teknik kendaraan ringan. Ya, kenapa di starter, di selah bisa hidup? Jawabannya sederhana. Karena waktu di starter, itu starter memutarkan poros engkol lewat flywheel. Ya. Di poros engkol duduk piston. Piston diusahakan itu ada yang mendekati langkah usaha. Begitu pas kedapatan di langkah usaha, mesin bisa hidup. Cereng. Begitu di selah. Motor walaupun tanpa di starter lewat di selah, pada saat di selah berarti poros engkol itu diputar dengan cara konvensional dengan menggunakan kaki. Kaki menggerakkan poros engkol ya lewat selahnya. Poros engkol menggerakkan piston. Berarti piston itu sedang melakukan langkah usaha sehingga mesin bisa hidup. Paham? Paham nggak? Jadi yang membuat mesin bisa hidup itu kalau digerakkan oleh kunci kontak starter itu namanya sistem starter. Kalau digerakkan oleh kaki namanya sistem selah pakai kaki. Paham? Paham nggak? Sepeda motor sekarang akhir-akhir ini sudah tidak menggunakan kaki lagi. Tujuannya buat apa? Halo? Tujuannya buat apa? Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat kenyamanan bagi pengendara dan membuat kestabilitasan finansial agar produksi sepeda motor tetap terjaga sehingga biaya produksi ringan dengan penjualan dengan untung yang sebesar-besarnya. Paham? Materi kita pada hari ini yaitu sistem starter. Sistem starter itu fungsinya menghidupkan mesin pertama kali. Gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan nggak? Hah? Kelihatan? Halo? Nah, sebelum masuk ke motor starter, yang nama motor starter itu prinsip kerjanya itu nggak prinsip kerjanya kata Mandra, prinsip kerja. Yang pokoknya prinsipnya
yaitu merubah energi listrik menjadi energi mekanik, ya, menjadi dari energi listrik menjadi energi mekanik. Dari baterai suplai arus ke motor starter. Di dalam motor starter itu ada dua aksi. Aksi kumparan, namanya konduktor yang diberi aliran listrik, dengan aksi magnet, utara dan selatan, sehingga terjadi perpotongan, timbul lemparan. Sederhana. Nah, di sini akan dijelaskan dulu yang namanya aksi magnet. Magnet di dalam motor starter itu magnetnya magnet buatan. Tahu magnet buatan? Ya. Magnet buatan itu dibuat kalau di motor starter. Waduh, kalau kita belajar langsung tatap muka enak banget jelasinnya nih. Kalau di sini mesti bawa dulu motor starternya, harus pakai kameramen. Ya. Magnet buatan itu dibuat dengan cara besi yang disebut dengan inti besi. Itu kita lilitkan sebuah kawat tembaga. Kawat tembaga itu kita beri aliran listrik. Aliran listrik dari positif ke negatif, ya. Maka aliran listrik itu akan bergerak, meninggalkan, menjauhi, kemudian mendekati. Pada saat dia bergerak dari positif ke negatif, inti besi itu akan terjadi kemagnetan, sehingga akan timbul kutub namanya utara selatan, dari utara dan selatan. Jadi magnet itu mempunyai kutub utara dan selatan. Apabila kedua kutub itu berbeda kemudian didekatkan, maka akan terjadi saling tarik menarik. Paham? Kalau di motor starter itu adanya di pil coil. Pil coil, ya. Pil coil kamu buka itu namanya rumahnya itu yok, tadi kita ragakan yang namanya rumahnya yok. Itu di dalamnya itu ada besi atau disebut juga dengan polkur, tulisannya polekore. Pernah belajar nggak di kelas 11, kelas 10? Febri, pernah belajar nggak, Feb? Hah? Halo? Halo? Ya? Halo, halo? Waduh, pada tidur nih. Ya. Di pernah buka motor starter nggak? Boro-boro kamu buka loh. Ditinggalin guru terus sih kamu, ya. Tinggalin guru. Itu kalau kita buka motor starter, sebelum membuka kumparan, itu rumahnya dulu yang kita pegang. Kumparan itu disebut dengan armatur, komutator. Begitu armatur, bras, komutator kita lepas, itu akan nampak namanya rumahnya yang disebut dengan yok. Di dalam yok di bawahnya itu ada besi, ada 4. Kemudian dililitkan oleh kawat tembaga dengan jumlah tertentu, yaitu disebut dengan pil coil, ya. Nah, sekarang kita lihat langsung ke sifat-sifat magnet nih. Jadi besi, inti besi dililitkan kawat tembaga, diberi aliran listrik, itu akan terjadi magnet. Ya, jika sebuah magnet itu bebas. Kalau dia bebas, kagak diapa-apain, dia akan menunjukkan arahnya utara dan selatan. Jangan dibantah. Kalau dibantah kamu nanti jadi gila. Pokoknya magnet itu utari utara ke selatan. Kutub yang selalu menarik ke arah utara disebut dengan kutub utara, sedangkan yang selalu menunjuk ke arah selatan disebut kutub selatan. Ya, paham? Paham nggak? Jadi Pak, ini belajarnya? Hah? Nggak ada gambarnya apa, Pak? Gambarnya bukannya kelihatan? Nggak ada, Pak. Waduh, bilang dari tadi, makanya. Jangan diem aja nih. Kelihatan Pak dari tadi. Jelas ini. Nggak ada Pak di sini. Coba.
Bener kamu nggak kelihatan gambarnya? Ya, parah Pak, gak bohong. Iya, tenang. Bagikan. Udah, kelihatan nggak? Kelihatan? Halo? Belum. Belum? Belum ada. Hah? Ada kan? Tuh. Belum Pak, belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Sininya ada. Ya ada. Ada nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga. Teng ini tunggu. Ada? Ada nggak? Ada? Nggak ada, Pak. Kok? Terus nggak ada terus gambarnya? Ini udah berbagi. Sembunyikan. Hah? Sembunyikan. Nah, coba sekarang. Coba ada nggak? Halo? Halo ada nggak? Gambarnya ada nggak? Hei, Firman. Belum kelihatan, Pak. Hah? Ada? Ada. Ya udah. Agak. Ya tadi juga ada tuh harusnya. Ya. Ya kembali lagi. Ya tolong dengarkan. Kalau pengen jadi tukang dinamo, jadi kita ini kalau mau nyari duit nggak usah susah-susah. Ya. Kamu kalau pengen nyari duit itu nggak usah susah-susah. Makanya niat sekolah itu jangan cari duit. Kagak ada hubungan antara sekolah dengan dunia cari duit. Sekolah hubungannya tempat mencari ilmu, mencari teman, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, mencari teman sebanyak-banyaknya, bertukar pikiran, ya, menambah wawasan dengan guru, ya. Kalau pengen cari duit kamu sederhana, kamu bawa aja panci dari dapur kamu bolong-bolongin pakai paku. Setelah kamu bolong-bolongin terjun ke comberan, kamu cayak comberan, nanti akan dapat yang namanya emas, berlian. Ya, lebih mudah cari duit daripada kita sekolah pinter. Sekolah itu pinter buat menambah otak, agar otak terjadi energi. Kalau udah terjadi energi timbul yang namanya kreativitas, paham nggak? Ya. Nah, kamu jadi niatkan sekolah itu untuk mencari ilmu, jangan mencari duit. Ya, bertukar pikiran dengan guru, bertukar pikiran dengan teman dan sebagainya. Kosongkan diri Anda, anggap Anda itu sebagai gelas kosong. Saat Anda menganggap diri Anda sebagai gelas kosong, maka ilmu akan masuk dengan sendirinya. Tapi kalau kamu merasa dirinya hebat, apalagi ke sekolah tujuannya cuma sebagai wisata, sebagai turis, ya bukan sebagai pembelajar, maka kamu nanti sekolah nggak dapat apa-apa, ya cuma gaya doang yang tinggi. Ya, kembali lagi ke laptop. Jadi kalau di motor starter itu magnetnya magnet buatan. Bahkan mobil-mobil sekarang ini sudah menggunakan magnetnya magnet permanen, perit magnet namanya. Magnet ada dua, itu ada magnet buatan seperti di mobil-mobil yang dipakai di sistem starter. Magnetnya itu dibuat dengan cara besi dililitkan kawat tembaga, dikasih setrum, udah timbul magnet. Sederhana kan?
Besi, lempengannya dikasih tembaga, dililitkan, kemudian dikasih setrum dari aki, utara, selatan, positif, negatif, maka udah jadi magnet. Paham? Paham nggak? Kalau magnet permanen ya udah, yang namanya magnet, kamu ambil speaker aktif di rumah kamu jebol, itu magnet, besi berani namanya. Utara, selatannya udah ada di situ, ya. Sederhana, magnet ada di Indonesia. Maka Indonesia itu gemah ripah lo jinawi tata titi tentrem ing ngarso tung tulodo ing madio mangun karso tuturi andayani. Paham gak artinya? Ya, Indonesia itu kaya. Kenapa kita ini masih susah aja? Karena semua hasil alam, hasil bumi kita itu dimanfaatkan oleh asing. Ya. Kita ini cuma bisanya membanggakan diri dengan infrastruktur, membangun di sana sini. Tapi modalnya tidak ada, akhirnya jual kekayaan alam. Paham? Makanya jadilah seperti orang Batak. Berpikirnya cerdas, ada orang Batak nggak? Halo? Ya, cerdas orang Batak. Pak Soekarno, presiden kita, presiden RI pertama, pernah mengatakan kepada saya dulu waktu saya masih di dalam rahim ibu saya, kalau orang Indonesia itu digabung jadi satu, maka akan menjadikan Indonesia gemah ripah lo jinawi. Karena di situ ada peribahasanya. Berpikirlah seperti orang Batak, ya, bekerja keraslah seperti orang Jawa, berniagalah seperti orang Padang, ramah tamahlah seperti orang Sunda, dan bergayalah seperti orang Betawi. Punya gaya, punya otak, teknik strategi berniaga, kerja keras, ramah tamah, menjadilah orang Indonesia maju. Ya, kenapa Indonesia nggak maju pada saat ini? Karena otaknya ujung-ujungnya do it. Kembali lagi ke laptop. Sekarang kita lihat nih yang namanya sifat-sifat magnet. Sifat magnet itu ada utara, ada selatan. Kalau dia bergerak bebas, dia selalu menunjuk utara dan selatan. Kutub yang selalu menunjuk ke arah utara disebut dengan kutub utara. Sedang yang selalu menunjuk ke arah selatan disebut selatan, kutub selatan. Bila dua magnet dengan kutub yang sama, kutubnya sama nih, didekatkan cowok sama cowok. Makanya nggak ada yang namanya LGBT, lontong gemblong tahu bakwan nggak ada di sini. Ya, yang namanya cowok sama cowok, kalau dideketin itu saling tolak menolak. Ini bikin aneh, ya. Cowok sama cowok dideketin jadi LGBT, ya. Cewek sama cewek, lesbian, jangan ngikutin magnet. Magnet itu kutubnya kalau sama-sama kutub saling tolak menolak, nggak mau dia. Tapi bila dua magnet utara selatan saling didekatkan, itu akan terjadi tarik menarik. Itu yang namanya sifat menarik. Ya, gaya tarik, menarik, dan gaya tolak menolak itu karakteristik gaya magnet. Paham? Paham nggak? Woi, sahur. Woi. Nah, ya paham, ada yang nyautin aja enak saya terusin. Kalau nggak ada yang nyautin saya tutup. Ya, gaya magnet itu mempunyai dua sifat. Kalau kutubnya berbeda, tarik menarik, perempuan sama lelaki, ya, baut sama mur. Nah, tapi kalau kutubnya sama, tolak menolak, baut sama baut, kagak ada yang bisa dikencengin. Mur sama mur, ya, kagak ada yang bisa dibautin. Paham nggak? Nah, itu magnet. Ikutilah kita seperti magnet. Kita lihat lagi nih. Karena ada magnet. Ditaburin serbuk besi. Jadi bila serbuk besi ditabur di atas kaca, kemudian diletakkan tuh magnet di bawahnya, maka serbuk itu akan membentuk formasi seperti gambar di atas. Ya, canggih kan?
Kalau nggak percaya, ambil magnet dari speaker aktif kamu yang udah rusak, kemudian taburin tuh serbuk besi. Ambil di tukang bubut. Serbuk besi kalau kamu nyari susah di tukang bubut. Taruh di atas meja yang dibuat dari kaca, meja makan. Kemudian di bawahnya ditaruh magnet. Dia akan membentuk formasi canggih. Nah, serbuk besi itu yang membentuk formasi karena ada magnet di bawahnya, itu disebut dengan gaya magnet atau disebut dengan magnetic flux. Paham? Nah, kalau flow bahan nanti saya kirim lewat WA ya. Magnetic flux. Paham ya? Magnetic flux itu selalu dimulai dari utara ke selatan. Jadi kalau kamu taruh serbuk besi di meja, di atas meja kaca, di bawahnya magnet, serbuk besi itu akan memulainya dari utara menuju ke selatan. Paham? Halo? Paham nggak? Ini sebelum masuk ke motor starter nih. Ya. Lanjut. Sekarang kita lihat nih. Kalau magnetnya buatan. Kita ambil nih selembar kertas, ditusuk dengan kawat pengantar, ya. Jadi kertas ditusuk dengan kawat pengantar, kemudian kawat pengantar itu kita alirkan arus listrik pakai baterai yang biasa aja, batu baterai. Kemudian kita taruh di atas kertas itu serbuk besi. Maka serbuk besi itu akan membuat lingkaran. Ya. Semakin mendekati ke titik pusat penghantar, maka lingkaran-lingkaran tersebut akan semakin rapat, yang menandakan bahwa medan magnetnya semakin kuat. Ya. Taruh tuh jarum. Nah, jarum tersebut akan menunjukkan ke arah fluksi magnet. Sederhana. Ya. Jadi kalau mau bikin magnet itu sederhana. Mau pakai magnet permanen ada di alam atau pakai magnet buatan dengan cara menghubungkan arus listrik melalui kawat penghantar lewat sebatang besi. Paham nggak? Halo? You know? Can you speak English? Halo? Kalau nggak ada yang nyautin kita stop nih. Halo? Apa, Pak? Nah, ya ada yang nyautin, berarti ada yang denger lah. Kalau ada yang denger kita semua, apalagi yang denger ada yang 40. Ya kan? Kalau kamu misalnya kagak puas dengan materi pembelajaran seperti ini, kamu bikin grup kelas. Saya akan ajarkan teori-teori praktis mengenai teknik kendaraan ringan. Bila perlu saya kasih modal, kamu nanti bisa mengerjakan yang namanya soal uji kompetensi. Bikin grup sendiri. Nggak perlu, nggak perlu bayaran. Bikin grup. Bikin di hari Sabtu atau di hari Minggu. Ya. Kalau mau, yang mau aja. Jadi nggak usah mengandalkan lewat sekolah. Kalau kamu ngandalin lewat sekolah, susah. Materi kamu dapatnya sedikit. Ya kan? Mumpung saya ini belum umur 70, baru 55 tahun, sayang nih ilmu saya nih, di otak saya nih. Kalau otak saya bisa dibagi-bagi, saya bagi-bagiin. Bikin grup yang mau belajar, misalnya kamu mau belajar sistem starter, ya. Tapi nggak usah ini, formil-formilan. Saya akan berikan, mau di malam hari lewat Zoom boleh, kamu nanti dikoordinir. Lewat Zoom, lewat Google Meeting, atau lewat kenyataan hidup. Misalnya kamu punya motor, punya mobil, nanti kita praktekkan. Saya kunci di rumah banyak, kalau nggak datang aja ke rumah saya. Ya, paham? Kalau mau niat serius. Mantap. Apalagi dengan kondisi kayak begini. Nanti saya ajarkan cara cari duit. Nah, bukan hanya ilmu aja, cara cari duit. Cara cari duit, ya. Jual beli sepeda motor, ya kan? Kebetulan saya bergerak di sepeda motor nih. Kamu cari sepeda motor bekas-bekas, ya kan? Ntar kita perbaiki, kita jual. Ilmu kenyataan.
Yang penting nih hari ini kamu pahami dulu nih ilmu yang dari saya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Nih, motor starter nih. Itu motor starter tadi kan magnet, ya. Sekarang konduktor. Jadi yang namanya motor starter itu bergerak karena magnet, yang kedua karena konduktor, karena kumparan. Nah, kumparan itu seperti kaedah tangan kanan, right hand rule, framing. Jadi kalau arus listrik diberikan dari utara, dari positif ke negatif, itu akan meninggalkan. Itu tandanya arusnya menjauhi kita, ya. Tapi kalau arus listrik itu diberikan dari atas ke bawah, ya, dari negatif ke positif. Jadi dari arah positif ke negatif menjauhi, tapi dari arah positif ke negatif mendekati, arus itu akan menuju kita yang tandanya 0 atau titik. Nih contoh, ini jari tangan kita menunjukkan arah garis gaya medan magnet. Nih dia nih. Jari tangan kanan kita yang kita pegang, ya, itu menunjukkan garis gaya medan magnet. Ibu jari kita menunjukkan arah arus. Nah, itu kaidah tangan kanan. Kalau kaidah ulir kanan, pada saat kita mengencangkan baut, ya, itu putaran baut menunjukkan arah garis medan magnet, arah baut menunjukkan arah arus, ya. Paham nggak? Magnet sudah kita pelajari, kemudian arah arus. Arah arus itu seperti pemberian arus listrik dari positif ke negatif. Arus itu akan meninggalkan dari positif menuju ke negatif. Kemudian kembali lagi ke negatif, ya. Dari positif menjauhi, kemudian ke negatif mendekati. Paham? Halo, paham nggak? Dari positif menjauhi, kemudian ke negatif mendekati, ya. Kalau arah arusnya menjauhi, itu akan timbul yang namanya garis medan magnet. Anda lihat nih yang keliling luarnya nih, ya, bergerak dari kiri ke kanan. Paham? Halo, paham nggak? Kemudian kalau negatif, itu akan bergerak dari kanan ke kiri, tulisan Arab. Jadi kalau orang Arab beli kain di Tanah Abang, ada tulisan dijamin tidak luntur, orang Arab pasti marah-marah karena cara bacanya bukan dari kiri ke kanan. Orang Indonesia kan dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Kalau orang Arab bacanya dari kanan ke kiri, makanya marah-marah orang Arab. Bahlul ente, jual pakaian yang bener dong, masa luntur tidak dijamin, karena dia bacanya dari kanan ke kiri. Paham? Nah, kita lanjutkan. Halo. Paham kan nih? Paham, Pak. Ya, mantep nih, satu-satu aja nih. Si Todo itu. Yang suara keras apa? Hah? Yang suara keras. Ya. Nanti kamu bikin grup. Yang mau belajar nanti bikin grup. Kita belajar rame-rame. Ya. Oke. Kalau baru ambil mobil atau motor yang rusak-rusak, kita benerin. Nah, mau hari Sabtu, mau hari Minggu, yang penting jangan ini ya. Jangan bikin otak kita nganggur. Ya. Karena Indonesia itu kaya dengan segalanya. Otak-otak orang Indonesia kalau diobral di Jerman tuh orang Indonesia diperebutkan negara lain. Karena otak orang Indonesia itu masih kosong. Belum ada isinya. Otak orang Jerman udah penuh dengan ilmu-ilmu, apalagi otak orang Jepang. Apalagi otak orang Cina udah penuh dengan rekayasa-rekayasa bagaimana caranya memperkaya diri di Indonesia. Nah, kita masuk, lanjut. Nah, ini lihat lagi nih. Ini masih magnet nih, elektromagnet. Nah, bila arus listrik. Nah, kalau tadi kan lilitannya cuma satu. Sekarang lilitannya itu berbentuk kumparan. Nah, ini lihat nih. Kawat listrik tembaganya membentuk kumparan. Bila arus listrik mengalir, current, bahasa Inggrisnya current.
kemudian mengalir dari positif ke negatif. Maka akan terbentuk yang namanya kutub. Kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jadi dari positif ke menuju ke negatif, maka akan timbul yang namanya magnetic flux. Nah, utara dan selatan. Nih, utaranya di sini nih, N. Ini selatannya sini nih. South. Ya, south bahasa Inggris, dari utara ke selatan. Nah, kemudian apabila jumlah lilitnya dibuat semakin banyak, magnetic flux-nya juga semakin besar dari utara ke selatan. Ya. Jadi jumlah magnetic flux terhadap magnet buatan yang berasal dari pengaliran arus listrik dari positif ke negatif, semakin banyak lilitannya maka magnetic flux-nya semakin besar. Jadi gaya magnet akan bertambah sebanding dengan jumlah gulungan. Gaya magnet akan bertambah sebanding dengan jumlah gulungan. You know? Halo? Halo? Dari mana? Halo? Ya, saya pada nyaut, bagus. Alhamdulillah nggak tidur. Nah, kita lihat lagi nih. Konduktornya sekarang kita bengkokin. Ya. Besi tembaga kita bengkokkan. Maka medan magnet yang terbentuk akan semakin kuat. Itu baru selilit. Nah, kalau dibengkokin semakin kuat. Makanya motor-motor sekarang itu, motor starter sekarang nggak seperti motor starter zaman dulu. Waktu zaman kuda gigit besi, waktu zaman mobil yang iklannya pakai Benyamin S, pernah ngeliat nggak? L300, Mitsubishi 3 Brian, itu motor starternya nggak bisa ditenteng, harus dipanggul, ya. Jadi orang dulu itu gimana caranya untuk membentuk medan magnetic flux yang besar, maka lilitannya semakin banyak. Zaman sekarang udah nggak ini lagi. Zaman sekarang zaman makan cendol nggak pakai kelapa, perut cendol nggak punya bapak. Zaman teknologi digital, zaman canggih, ya. Dengan lilitan yang sedikit tapi menghasilkan momen yang besar. Makanya motor starter sekarang kalau mau lihat, apalagi kamu lihat motor starter Avanza, apalagi Camry kecil, ya, dia butuh yang namanya momen. Ya, bentuk boleh kecil, tapi tenaga boleh besar. Sekarang kita lihat lagi nih. Nih, kalau pengen belajar nih harus tatap muka nih sebenarnya. Itu tangan kamu pakai model ini, tangan kiri Fleming. Atau disebut juga dengan gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik itu timbul reaksi atau gaya akibat perpotongan dari garis-garis gaya magnet yang dipotong oleh gerakan konduktor. Paham gak nih? Gerakan konduktor. Halo? Ya, contoh. Ya, nih, ini kamu praktekin. Ini seperti tangan, kelihatan gak nih tangan saya nih? Tangan saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Hah? Nih. Halo, kelihatan nggak? Nah, nih. Coba semuanya begini nih. Kelihatan? Tangan saya kelihatan nggak? Hah? Todo? Hah? Kelihatan? Ini kayak Todo aja nih yang aktif nih. Yang lain pada mana, Dok? Nih, Dok. Kelihatan saya kayak begini nih. Si Muhammad Akbar diem aja dari tadi, Dok. Dino juga. Apaan, Pak? Nah, ya save suaranya dong. Nah, ini tangan saya kelihatan ya. Nih prinsipnya nih.
kamu praktekkan dari sekarang sampai ke depannya. Karena saya udah buktikan dengan belajar tangan seperti ini nih, ilmu nggak akan lupa-lupa. Saya kasih tahu, untuk pinter sebenarnya nggak susah. IQ bukan jaminan, walaupun IQ kamu 200 ya kan, nggak jaminan. Yang penting kamu punya kerajinan. Karena kita kerja di perusahaan-perusahaan besar itu dilihat dari kerajinan, kepatuhan, ketaatan terhadap aturan. Ya, pernah dengar nggak ada seorang pelamar bekerja, ya kan? Pada saat dia baru mau memasuki tempat bekerjanya, pada saat dia ngelamar kerja, itu karena dia sudah terbiasa mempunyai habit yang cukup tinggi. Tahu habitnya? Bukan habit gade. Karena dia mempunyai habit yang cukup tinggi, punya kebiasaan yang ringan-ringan, tapi dianggap biasa. Kalau kita kan yang ringan-ringan nggak biasa, kayak memungut sampah dari jalan ya kan, dimasukkan ke tong sampah kan kita nggak biasa. Biasa nggak kamu? Kalau biasa alhamdulillah. Kayak kita membantu orang tua kita susah, kita bantu. Itu kan kita nggak terbiasa ngelihat ibu kita lagi cuci, kita enak-enakan main handphone, nggak berusaha gimana caranya mau ngambil air dan sebagainya, ya kan? Timbulkan rasa empati yang cukup tinggi ya. Jadi pada saat dia mau masuki suatu tempat kerja, itu dia punya kebiasaan. Jadi begitu dilihat keran air yang belum tertutup rapat, dirapatkan sehingga air tidak menetes lagi. Kemudian begitu dia masuk, dia lihat sampah tergeletak di halaman parkir kantor, dimasukkan ke tempat sampah. Kemudian ada lampu yang menyala, dia matikan. Begitu mau wawancara, yang mengetes asesornya namanya, kapan kamu mulai bekerja? Kaget kan, bukan main kan? Jadi sifat-sifat yang kita anggap biasa, tapi mereka lakukan seperti kebiasaan. Akhirnya dia begitu si asesor bertanya, penginterviewnya bertanya, psikiaternya nanya, kapan kamu bekerja? Pak, saya belum dites. Saya udah lihat kamu, kebiasaan kamu sudah mencerminkan kebiasaan-kebiasaan yang kecil aja kamu lakukan, apalagi yang besar-besar. Jadi kebiasaan yang kecil itu harus terbiasa kamu lakukan, ya. Paham? Nih yang kanan ini. Nah ini, kita lihat nih, kamu lihat. Seperti ini. Itu ada 3 jari, jari jempol ya, ibu jari, telunjuk, kemudian jari tengah. Jari tengah hadapkan ke diri kita seperti kita tertembak. Ya. Kemudian jari telunjuk hadapkan ke arah kanan, kalau dari kamu tuh ke arah kiri. Kemudian ibu jari ke arah atas, ya. Ini praktek motor starter yang sebenarnya kayak begini. Itu yang namanya telunjuk. Ini telunjuk nih. Telunjuk ini garis medan magnet utara selatan, ya. Jadi medan magnet. Medan magnet ini terbentuk akibat proses baik magnet permanen maupun magnet buatan. Kalau magnet permanen udah pasti utara dan selatan akan timbul yang namanya garis medan magnet. Kalau yang buatan berarti kita harus buat mengalirkan arus listrik ya dari positif ke negatif. Di situ akan terjadi perpotongan antara garis medan magnet dengan garis tengah ini. Garis tengah ini ibaratnya konduktor besi yang diberi aliran listrik, sehingga timbul kalau arahnya mendekati kita itu akan bergerak garis gaya listriknya dari kanan ke kiri. Akibat garis gaya listriknya bergerak dari kanan ke kiri akan terjadi perpotongan garis medan magnet yang bergerak dari utara ke selatan, maka akan timbul yang namanya lemparan. Paham nggak nih? Ini prinsip motor starter nih, ya. Konduktor yang diberi aliran listrik jari tengah, ya, yang arah garis gaya listriknya dari kanan ke kiri berpotongan dengan garis medan magnet dari magnet, ya, dari magnet nih dari kiri ke kanan, maka akan terjadi lemparan ke atas.
Kalau konduktornya diberi arah arusnya menjauhi ini kayak begini nih, kelihatan nggak nih? Halo, halo, kelihatan nggak? Bangun. Ayo, tidur. Ya, kelihatan nggak? Nah, kalau ditunjukkan begini nih, garis medan magnetnya berpotongan dengan garis gaya listrik yang bergerak dari kiri ke kanan, maka akan terjadi lemparan ke bawah. Itulah prinsip motor starter yang dipraktekkan di mobil. Teknologi itu mengaplikasikan kaidah tangan kiri Fleming. Nah, balik lagi laptop. Ya, kelihatan? Nah ini dia nih. Ini magnet utara selatan. Magnet utara selatan berpotongan dengan konduktor. Kalau menjauhi, mendekati, itu akan timbul lemparan ke atas. Mendekati akan timbul lemparan ke atas. Akan timbul lemparan ke atas. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, lanjut. Nih, sistem starter ini menggunakan prinsip yang tadi kita sebutkan. Ya. Prinsip yang kita sebutkan. Sebelum masuk ke selanjutnya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Sistem starter, ya ini kita lihat nih. Dia menganut prinsip yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi dia menggunakan yang namanya elektromagnetik yang terjadi nih. Ini ada pil coil. Ya, nanti kita lihat motor starternya. Ini ada pil coil. Ini ada besi, kemudian ada lilitan, jadi satu disebut dengan pil coil. Ya. Kemudian di sini ada konduktor kawat tembaga dihubungkan paralel. Ya, dihubungkan paralel. Contoh, arus listrik diberikan dari baterai. Arus listrik diberikan dari baterai masuk ke pil coil. Yang masuk ke pil coil akan menjadi magnet. Tapi yang masuk di konduktor akan timbul garis gaya listrik. Arus listrik yang diberikan dari baterai menuju pil coil akan timbul yang namanya magnet. Magnet itu akan terbentuk dua kutub utara dan selatan. Sehingga akan terjadi yang disebut dengan magnetic flux. Tahu nggak? Paham nggak? Waduh, kamu pun kalau perhatiin bener-bener nih lebih canggih nih dapatnya. Ya. Nah, utara selatan itu akan terbentuk apabila arus listrik diberikan di pil coil. Pada saat yang bersamaan itu arus listrik itu akan mengalir ke konduktor. Tahu konduktor? Konduktor itu barang yang mudah dialiri listrik. Ya, besi, tembaga. Nah, di situ pil coil akan jadi magnet, kemudian konduktor atau yang disebut juga kalau di motor starter armatur coil, nanti kita jelaskan satu persatu. Itu akan terjadi yang namanya garis gaya listrik. Garis gaya listrik akan berpotongan dengan garis medan magnet di pil coil. Jadi garis gaya listrik yang dibentuk oleh armatur coil akan berpotongan dengan garis medan magnet di pil coil, maka akan terjadi lemparan. Itulah yang dilakukan oleh motor starter. Ya. Makin besar arus yang dipergunakan motor, makin besar torsi yang dibangkitkan. Makin cepat berputarnya motor, makin besar gaya elektromotif yang dibangkitkan armatur. Tetapi semakin kecil arus yang mengalir. Paham? Paham nggak? Halo, you know? Ini nanti materi ini nih, kalau kamu ingin belajar lebih lanjut, nanti saya kirim lewat wali kelas. Ya? Paham? Paham nggak?
Paham, Pak. Nah, paham. Bagus. Nah, kita lihat lagi. Nah, inilah yang namanya motor starter. Pernah lihat nggak? Pernah bongkar nggak? Waduh. Kamu sebenarnya kalau punya kemauan cukup, ya kan? Menjadi tukang dinamo seperti orang-orang yang di pinggir jalan itu udah cukup lumayan penghasilannya, nyari duitnya. Ya? Pernah lihat nggak tukang dinamo di pinggir jalan? Ya? Dia tidak sekolah, cuma berani mencoba, berani bongkar pasang, sehingga dia akan mengerti, walaupun dia tidak mengerti secara teori, tapi dia secara praktek dia ngerti. Dia ditanyain, motor starter terdiri dari apa aja dia nggak akan tahu, karena dia nggak lewat sekolahan, ya. Tapi dia mengerti, cuma sebatas mengerti aja. Tapi begitu dia menghadapi teknologi, apalagi ya teknologi air-air ini perkembangannya cukup pesat. Orang-orang tradisional akan tergilas orang yang digital, yang otomatis, ya. Sekarang aja coba lihat kamu sepeda motor, dari mulai Mio, begitu kamu bongkar nggak ada isinya, ya. Kamu bongkar lagi Beat, kagak ada isinya. Kamu telanjangin tuh motor, nggak ada isinya. Kenapa bisa dijual mahal? Karena yang dijual bukan komponen, yang dijual adalah teknologi. Kita lihat nih motor starter. Ini motor starter ini starter yang model lama nih. Kalau motor starter model lama bentuknya besar. Dia terdiri dari, ini dia nih yang namanya armatur nih, konduktor yang diberi aliran listrik disebut dengan armatur nih. Ya. Ada armatur coil, ada armatur shaft. Di armatur ini akan duduk yang namanya pinion gear, kecil giginya nih. Gigi kecil itu bisa memutarkan flywheel, ya. Poros sengkol berputar, di poros sengkol ada piston sehingga akan terjadi tenaga atau pembakaran. Mesin bisa hidup, ya. Nah, ini diakibatkan oleh armatur. Kemudian di sini ada ini nih, ini namanya fill coil. Fill coil itu inti besi yang dililitkan kumparan tembaga, kemudian menyatu dengan rumahnya atau dengan yok disebutnya nih, ya. Pada saat diberi aliran listrik, armatur coil menjadi garis gaya listrik, kemudian yang fill coilnya menjadi garis medan magnet berpotongan, terjadi lemparan jeger. Itu namanya motor starter konvensional. Kalau begitu terjadi perpotongan, timbul lemparan, maka yang namanya switch-nya, ini switch nih. Pada saat start ini switch-nya ini mendorong ini nih namanya starter clutch. Starter clutch mendorong pinion gear. Pinion gear berkaitan dengan ring gear. Pada saat berkaitan dengan ring gear, armatur coilnya menghasilkan garis gaya listrik, fill coilnya menghasilkan garis medan magnet, pinion gearnya memutarkan flywheel memutar, mesin hidup. Paham? Begitu mesin hidup, karena sifat starter clutch, begitu flywheel berputar, otomatis dia akan kembali dengan sendirinya. Kemudian arus listrik dari baterai akan terhenti. Kenapa bisa terhenti? Karena orang begitu starternya pasti dilepas. Ya, paham nggak? Begitu mesin kayak kamu start motor, begitu hidup, emang kamu pencet terus tuh tombol starter. Kamu pencet nggak? Enggak kan? Kamu lepas. Nah, ya, paham ya? Ada pertanyaan? Belum dilanjutkan? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Nah, kamu biar nanti bisa ngerjain soalnya, saya ini dikit-dikit nih. Saya kasih kunci-kuncinya nih, biar kamu bisa jawab. Nah, Berapa soal Pak? 1 kan? 10. Cuma tinggal milih doang. Aduh. Ya, orang cap-cip aja susahnya. Oh iya. Cap-cip 10, bener 10 ya dapat 100. Jawabannya aja, Pak. Iya. Kamu tinggal ntar dikirim lewat wali kelas pakai Android. Udah tinggal jawab, kirim balik lagi nih, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, motor starter itu pakai arus listrik apa?
Ayo. Mobil. Arus listriknya arus listrik AC apa DC? DC. DC. Kalau AC itu singkatan alternatif current. Arus listrik bolak-balik yang dipakai di perusahaan listrik negara PLN. Ya. Itu listrik rumah tuh bolak-balik tuh, AC. Kalau motor starter pakai arusnya arus DC. Arus DC-nya itu berarti pakai aki. Aki ya, itu arus searah, bukan arus bolak-balik. DC singkatan dari direct current. Ya. Kemudian motor starter nih menggunakan prinsip tadi udah disebutkan merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya. Nah, magnet yang digunakan pada motor starter tadi kita sebutin magnet apa? Magnet alam apa magnet buatan? Buatan. Hah? Matiin. Buatan kayaknya. Buatan. Ya, buatan. Magnetnya magnet sementara kalau bahasa Indonesianya, magnet buatan sementara. Jadi magnet buatan itu nggak selamanya magnet. Selama digunakan buat starter baru magnet. Kunci di kontaknya tidak di start lagi di posisi IG, magnetnya jadi magnet sementara. Ya. Jadi di sini arus listrik yang mengalir di motor starter, arus listrik searah. Paham? Nih kita lihat komponen-komponennya. Terdiri dari yok. Nih yok. Rumahnya nih. Kelihatan kan gambarnya? Ya, yok. Di yok dalamnya itu ada polkur. Polkur itu besi. Lempengan besi. Jadi yang yok rumahnya untuk menopang polkur, sementara polkur untuk menopang pil. Ya, yang memperkuat medan magnet. Polkur, inti besi, lempengan besi, kemudian pil koil, tembaga yang dililitkan. Apabila diberi arusan listrik akan timbul yang namanya medan magnet. Paham? Itu rumahnya. Kemudian ininya konduktornya. Nih konduktornya. Konduktornya ini terdiri dari 4 bagian, ya. Ada armatur core atau armatur coil namanya. Nih armatur core, armatur coil. Armatur core itu besinya. Armatur coil lilitannya. Armatur sapnya, porosnya. Ya. Jadi apabila diberi aliran listrik armatur coil, ya, ini akan membentuk garis gaya listrik. Ya. Pil coil dikasih listrik jadi magnet. Armatur konduktor diberi aliran listrik jadi garis gaya listrik. Garis gaya listrik akan berpotongan dengan garis medan magnet di pil coil, maka akan terjadi lemparan. Paham? Paham nggak? Ya. Nah, nanti jam 10 kita stop. Kamu pelajari dulu ya. Nanti kita kerjakan soalnya. Ya, sekarang kita lihat lagi nih. Nah, untuk menghantarkan arus listrik dari baterai itu pakai yang disebut dengan bras. Bras itu nempel di tempat dudukannya atau disebut dengan bras holder. Di situ ada 2 bras, bukan bras buat ini ya, buat makan. Ada bras negatif, kemudian ada bras positif. Bras positif berhubungan dengan pil coil dan konduktor atau armatur coil, yang negatifnya ke bodi. Jadi fungsinya sebagai pemegang bras kalau bras holder.
kemudian brush negatif untuk meneruskan arus dari armatur coil ke massa, ya. Nah, brush. Kemudian selanjutnya, apabila terjadi lemparan, maka ada komponen yang disebut dengan starter cloth. Starter cloth itu disebut dengan upper running cloth. Upper running cloth itu cloth satu arah. Dia kalau armaturnya menghasilkan garis gaya listrik berpotongan dengan pil coil sehingga akan timbul lemparan, armatur sapnya akan berputar mendorong ini nih starter cloth agar berputar ngikutin armatur sap sehingga pinion di starter cloth dengan flywheel flying gearnya berhubungan. Jadi dia fungsinya meneruskan putaran dari motor ke ring gear, flywheel, dan mencegah terjadinya perpindahan putaran dari armatur. Ya. Jadi di motor starter arus listrik itu terbesar dialirkan pada saat motor starter mulai berputar. Nih cara kerja starter cloth nih. Starter cloth itu kalau di bagian luarnya nggak kelihatan nih yang namanya cloth rollernya, planjernya, springnya. Yang kelihatan ininya aja nih pinion gearnya, ya. Jadi kalau misalnya armatur sub berputar searah dari kiri ke kanan, maka starter cloth akan putar bareng-bareng. Ya. Kalau di sini disebutkan nih. Jika outer race berputar lebih cepat, ini ada inner race, ya. Kemudian ada ini nih, ya. Outer race yang ini nih, yang kecil nih. Bila outer race yang ini nih, yang atas nih, berputar lebih cepat dari inner race, maka roller akan terdorong ke arah pegas. Nah, roller dorong ke arah pegas. Sehingga jadi satu kejatuhan, akibatnya inner race akan ikut berputar jadi satu kesatuan, nyet bareng. Tapi setelah mesin hidup, nah ini muter nih, pinion gear akan diputar oleh ring gear. Maka yang muter ininya doang nih, pinion gearnya doang muter, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi pada saat motor starter berputar, itu yang diputar oleh pinion gear adalah poros engkol. Ya. Nah, kemudian komponen yang di luar motor starter disebut dengan magnetic switch. Nah, ini magnetic switch. Nah, jadi magnetic switch ini berfungsi mendorong pinion gear agar berhubungan dengan flywheel. Jadi kalau kita di posisi menstart, ini dulu yang ngubungin pinion gear dengan ring gear. Setelah berhubungan baru armatur berputar, menghasilkan garis gaya listrik. Pil coil menghasilkan garis medan magnet, terjadi perpotongan, baru tuh pinion gear akan memutarkan ring gear. Disinilah memungkinkan arus yang besar dari baterai mengalir ke motor starter. Jadi arus besar itu mengalir ke motor starter pada saat motor starter mulai berputar. Nih kita lihat nih komponen-komponennya. Di sini ada armatur. Armatur itu ada 3 bagian. Ada armatur core, kemudian ada armatur coil. Armatur core besinya, lempengannya, armatur coil lilitannya. Lilitan armatur coil dihubungkan menyatu oleh komutator. Nih dia nih komutator. Jadi satuan. Jadi armatur sap, komutator, armatur coil, lilitannya armatur core, kemudian starter cloth, pinion gear berhubungan dengan ring gear.
Nah, ini yang ada di rumahnya, di yoknya, namanya fill coil. Ya, kita lihat kerjanya satu persatu. Nah, kita lihat nih di sini nih, perhatikan. Ya. Nah, pinion gear itu jumlah giginya biasanya nih pinion gear. Itu jumlah giginya ada 9. Ya. Ring gear di flywheel, karena flywheel itu besar diameternya, jumlah giginya ada 115. Maka kalau kita belajar gear rasio, itu antara gigi yang diputar dengan gigi yang muter itu 115 dibagi 9 atau sekitar 12,78, ya. 12,78. Ya. Sekarang kita lihat cara kerjanya. Ini kita lihat nih, ini ada starter ST, kalau di mobil di ST. Kalau di motor kunci kontak on, tekan knob-nya, ignition switch-nya. Jadi apabila arus listrik, ya, apabila kunci kontak diposisikan start itu terjadinya seketika, ya. Sebenarnya cuma langsung hidup, cuma karena diceritain jadi panjang. Itu begitu posisi start itu memulai pinion gear berkaitan dengan ring gear. Dengan cara arus listrik akan mengalir, ya, ke terminal ST, ya, terminal ST, terminal 50, kemudian masuk ke full in coil, kemudian masuk ke terminal C, kemudian masuk ke fill coil, kemudian masuk ke brush, komutator, armatur coil, brush, kemudian massa. Fill coil jadi magnet. Pada saat yang bersamaan arus listrik dari baterai ke ignition ke terminal ST, terminal 50, kemudian hole in coil massa. Full in coil dan hole in coil jadi magnet, maka akan menarik flanyer, nih flanyer melawan tegangan, menekan spring, kemudian menggerakkan drive lever, mendorong pinion berkaitan dengan ring gear. Itu saat start pertama. Pada saat pinion gear berkaitan dengan ring gear, maka yang namanya terminal 30 akan disatukan dengan terminal C oleh flanyer. Sehingga arus yang besar akan terjadi dari baterai langsung, nggak lewat kunci kontak lagi, lewat terminal 30, kemudian main kontak, kemudian terminal C, fill coil, kemudian brush, komutator, armatur coil, brush, massa, armatur coil. Terjadi garis gaya listrik, fill coil akan menjadikan garis medan magnet, sehingga akan melempar drive lever ke arah mendorong pinion gear berkaitan dengan ring gear, ya. Sehingga pinion gear memutarkan flywheel, di flywheel memutarkan crankshaft akan mendorong piston. Di sana pasti ada salah satu piston yang mau melakukan langkah usaha sehingga mesin hidup. Begitu mesin hidup, flywheel berputar, maka flywheel ini akan memutarkan pinion gear. Karena starter clutch hanya berputar searah, ya, maka pada saat ring gear memutarkan pinion gear, maka pinion gearnya aja yang berputar, flywheelnya diem, ya, sehingga akan terjadi pelepasan karena di sini ada armatur brake di motor starter, ya, sehingga akan menghentikan arus listrik yang berhubung dari baterai terminal 30 kemudian ke terminal C. Ini yang model konvensional.
Motor starter juga ada lagi yang mode reduksi. Kalau yang mode reduksi dia itu menggunakan, kalau yang tadi dia menggunakan drive lifter, kalau di sini antara drive gear yang duduknya jadi satu dengan armatur sub ya, tidak menggunakan drive lever lagi, tapi di sini menggunakan idle gear yang di tengah. Jadi dari drive gear lewat idle gear memutarkan ini nih starter clutch. Starter clutch akan mendorong pinion gear berkaitan dengan ring gear, motor starter bisa berputar. Cara kerjanya sama seperti tadi, ya. Tetap arus listrik yang digunakan harus listrik searah atau arus DC. Pada saat kunci kontak posisi start nih, ya. Pada saat posisi start, ini dia nih. Nih, pada saat posisi start, arus listrik dari baterai akan mengalir ke terminal 50. Terminal 50. Ya, terminal 50. Terminal 50 akan mengalir, ada yang ke full in coil, ada yang masuk ke full in coil, kemudian masuk terminal C, masuk ke fill coil, kemudian keluar ke brush positif, komutator, armatur coil, komutator, brush negatif, massa. Full in coil jadi magnet. Pada saat yang bersamaan arus listrik dari baterai kemudian masuk ke terminal 50, all in coil, massa. All in coil jadi magnet, flanger akan tertarik menghubungkan terminal C dengan terminal 30, starter clutch akan berputar mengarahkan pinion gear berkaitan dengan ring gear. Pada saat itu arus listrik dari baterai akan mengalir lewat terminal 30, kemudian masuk ke terminal C arus yang besar, kemudian keluar menuju fill coil, ya, kemudian masuk ke brush positif, komutator, armatur coil, kemudian komutator, brush negatif, massa. Maka armatur coil menghasilkan garis gaya listrik, kemudian fill coil menghasilkan medan magnet, kemudian armatur coil menghasilkan garis gaya listrik sehingga terjadi perpotongan. Pinion gear memutarkan ring gear sehingga mesin bisa hidup. Di sini perbedaannya terjadi yang konvensional menggunakan drive shaft, kemudian yang reduksi menggunakan idle gear. Yang kemudian model planetary gear seperti dipasangkan pada mobil-mobil sekarang, Avanza yang terakhir Avanza ya. Dia di sini menggunakan armaturnya kecil, fill coil lilitannya sedikit, tapi di armatur subnya pada saat berputar dia memutarkan sun gear. Di sini ada motor, ada gigi-gigi, ada internal gear. Di dalamnya ini ada 3 gigi yang disebut dengan planetary gear. Ya, planetary gear. Jadi pada saat armatur sub berputar, sun gear akan memutarkan planetary gear sehingga menghasilkan momen yang besar. Pinion gear akan menggerakkan ring gear. Jadi dengan lilitan yang sedikit tapi menghasilkan torsi atau momen yang besar sehingga motor starter tidak dibuat besar. Ya. Kemudian ada lagi komponen berikutnya yang disebut dengan damping device. Jadi dia tujuannya untuk memindahkan tenaga putar antara internal gear dan flat, dilengkapi dengan peredam. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Halo.
Ada pertanyaan? Halo? Di absen lagi ulang. Bapak lobet. Saya mau. Ya. Ada Pak. Ya. Dah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita jeda, kemudian dilanjutkan, kita tutup Google Meeting agar pulsanya kamu jangan terlalu banyak. Kalau ngikuti jam pelajaran saya sampai jam 12, ya, mulut saya habis, kering, ya kan? Ilmu yang kamu dapat dikit. Nanti kamu akan saya share soal-soalnya. Saya absen kembali. Todo mana Todo? Halo. Hadir. Ya sip. Todo, Dino. Din. Halo Dino. Dino keluar ya? Ya Pak, keluar. Waduh, Dino keluar. M Akbar. Bar. Hadir Pak. Asik. Oke. Febri. Hadir Pak. Ada. Kemudian Ahmad Dhani. Mental Pak tadi katanya. Hah? Oh iya ya. Firman. Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Waduh ngilang. Dino, Firman ngilang. Wahyu. Nggak ada juga. Waduh ngilang juga nih. Dodi, yang mau aja nanti bikin grup yang mau belajar silakan. Dodi, Oke, mantap. Dodi mana Dodi? Dodi tidur nih Dodi. Aduh si Dodi tidur, ya udah dah. Berarti yang aktif cuma berapa orang? 3 orang, ya. Nanti kamu kerjakan, kamu jawab langsung, kirim langsung, ya. Nanti lewat handphone kamu. Kita akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari besok. Besok kita pakai Google Class, ya. Kita belajar lewat Google Class. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.